Halo teman-teman, Sobat Hunter dan para penggemar senapan angin dari seluruh Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Riz Effendi dari channelnya Pancasona Official. Episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah produk, harga, promo, dan lain sebagainya. Lebih tepatnya hari ini saya ingin membahas soal diskusi ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah buat sebuah video senapan angin PCP Moser nih. Dan ada beberapa juga tanggapan dari teman-teman yang kemarin itu mungkin pengalaman pribadi boleh ya, bebas pengalamannya masing-masing bercerita di kolom komentar, yaitu soal penggunaan senapan angin PCP Jawara Moser. Kemarin tuh ada yang menyebut produknya ini bagus, ada juga yang menyebut produknya ini kurang bagus. Nah, terlepas itu semua sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Soalnya kenapa? Mungkin setiap pengalaman pribadi masing-masing berbeda ya. Nah, ini untuk melanjutkan nanti pembahasan lebih dalam nih, supaya nanti tidak menimbulkan miskomunikasi, teman-teman disarankan nonton videonya sampai habis dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap ya? Kita coba langsung saja mulai. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah membahas senapan angin PCP Jawara Moser mengenai kelebihan dan keunggulannya. Beragam komentar masuk mulai dari respect ataupun yang mungkin non-respect yang karena memang pengalaman pribadi masing-masing setiap menggunakan senapan angin itu pasti berbeda ya. Ada yang kemarin itu ketika menggunakan senapan angin jenis ini pengalamannya kurang bagus dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Dan di sini saya hanya meluruskan saja berdasarkan pengalaman pribadi, dan ini ketika nanti teman-teman belanja senapan angin produknya dari Pancasona Official, saya bisa memberikan jawaban pasti. Tapi kalau nanti teman-teman belanja senapan angin di luar Pancasona Official, mohon maaf ya, saya belum bisa bantu banyak. Soalnya kenapa? Setiap konstruksi, setiap pengerjaan masing-masing senapan angin ataupun masing-masing seller itu pasti berbeda ya. Jadi mohon simak dulu videonya sampai habis. Kita lanjut. Di sini ada beragam komentar yang cukup menarik untuk kita bahas dan kita simak. Sekaligus nanti kita akan sharing-sharing ya berkaitan dengan sebuah senapan angin ataupun penggunaan sebuah senapan angin, yang dimana ini beragam komentar masuk yang saya ambil sampelnya supaya teman-teman nanti bisa memberikan tanggapan yang bijak, sehingga nanti teman-teman ada sedikit referensi ketika pengen belanja sebuah senapan angin. Yang pertama kita bahas dulu. Masih ingat ya video saya yang kemarin itu saya membahas tentang lagi-lagi senapan angin PCP Jawara Moser. Masih ingat beberapa hari yang lalu videonya masih tayang dan itu banyak sekali beragam komentar. Oke, kita akan bahas dulu komentar yang sudah masuk pertama. Di sini ada channelnya atas nama Cumi Sniper Eto Merah ya. Gak pernah pakai Moser bang, jadi nggak tahu. Saya penyuka Oakleek, Sabarata Klasik, dan Bocah Predator. Teman saya juga pemakai Moser, tapi hasilnya bagus pakai mimis lokal atau impor tetap sama. Jika grouping ngacak 90%, pengaruhnya di larasnya. Selain di laras, lalu pengaruhnya di mana? Karena jalan mimis itu cuma dari laras, bukan dari popper atau teleskop. Oke. Terima kasih banyak untuk Bapak atas nama Cumi Sniper Eto Merah sudah berkomentar. Ini menurut pandangan dari Bapak Cumi Sniper itu kesimpulannya ya, ini saya tangkapnya itu ketika ada senapan angin ngaca itu pasti dari larasnya, karena mimisnya itu keluarnya cuma lewat laras, nggak cuma lewat yang lain. Oke, terima kasih, juga saya apresiasi. Ini juga nggak salah, juga nggak benar ya, maksudnya tidak bisa disalahkan, juga tidak bisa diambil kesimpulan yang benar, tapi bisa diambil baiknya, yang benar yang bisa diambil, yang salah jangan diambil, gitu aja, simpelnya gitu aja. Oke, saya akan menjawab di sini berdasarkan pengalaman pribadi ya, bebas nanti teman-teman mau nambahin apa, boleh, selama itu nanti menurut sudut pandang masing-masing benar, tidak jadi masalah. Oke. Di sini ya saya menjawab, siapa Cumi, terima kasih banyak sudah bantu jawab. Mimis ngaca kalau dilihat dari mekanis cara kerja senapan angin itu bisa ditelusuri. Jadi seperti ini, senapan angin apapun ya,
Kalau teman-teman mau menggunakan, itu ketika mimis ngaca, itu bisa dilihat dari cara kinerjanya senapan angin itu. Ya, semua senapan angin itu sama. Untuk pengerjaan hingga sistem mekaniknya itu sama. Pasti ada tabung, pasti ada laras. Ketika mimisnya masuk, ditembakkan, itu mimisnya cuma lewat laras saja. Nggak mungkin lewat yang lain. Itu benar, 100% benar. Cuman, kalau berbicara soal akurasi, nah di sini saya akan menjawab nih beberapa pengalaman pribadi yang saya riset, saya kumpulkan dari pengalaman-pengalaman teman-teman Sobat Hunter yang sudah profesional, saya ambil, saya simpulkan, ternyata ada benernya juga. Nah, yang pertama itu bisa dilihat di komentarnya ya. Soal akurasi senapan angin bisa kita lihat dari sistem kinerja sebuah senapan angin. Yang pertama, setting teleskop atau visir manual. Kalau jika salah satu menggunakan itu ya, bisa pakai teleskop, bisa pakai visir, itu harus disetting dulu, dilihat dulu. Yang kedua, settingan peredam. Nah, untuk settingan peredam ini harus diperhatikan juga, karena kenapa? Ketika salah pemasangan peredam, dalam tanda kutip ya, pemasangan peredam kurang pas ataupun kurang tepat, itu bisa menyebabkan akurasi ngacak juga. Nah, larasnya bagus, skill pengguna bagus, peredamnya nggak center, nggak setting, ya akhirnya akurasinya juga bisa berubah. Terus, yang ketiga, settingan power. Nah, settingan power itu juga penting. Kenapa? Saya kemarin memberikan informasi, yaitu settingan power itu juga berpengaruh pada segi akurasi. Memang benar juga adanya. Kemarin tuh teman-teman Sobat Hunter yang sudah profesional mencoba membandingkan, dan saya juga membandingkan sendiri. Ternyata setiap dirubah powernya itu akurasi pasti berubah. Bahkan tekanan angin turun itu bisa menyebabkan akurasi juga berubah. Jadi kesimpulannya, tekanan angin ketika dia berubah, untuk akurasi akan berubah juga, tergantung nanti skill penggunanya seperti apa. Oke ya. Yang keempat, mimis yang digunakan. Mimis ini cukup penting banget ya. Beberapa teman-teman yang komentar nanti sudah saya screenshot, saya masukkan di sini. Itu pengalamannya memang ada beberapa sebagian orang itu ketika menggunakan sebuah senapan angin, akurasinya ngacak dan sebagainya, ketika dirubah menggunakan mimis yang lain, akhirnya akurasinya bagus. Nah, itu berarti kan mimisnya ada yang nggak bermasalah, ada yang nggak beres nih ya. Jadi harus diganti. Untuk standarnya seperti apa, itu nanti settingannya tergantung dari teman-teman sendiri yang mengatur. Oke? Yang kelima, skill pengguna. Nah, skill pengguna ini wajib dan harus diperhatikan. Karena kenapa? Skill pengguna ini sebenarnya berpengaruh dari semua aspek yang saya jelaskan di sini berkaitan dengan segi akurasi. Karena kenapa? Kalau skill penggunanya ini kurang bagus, sebagus apapun senapan anginnya, sesenter apapun teleskopnya, sekencang apapun, selurus apapun peredamnya, sudah oke, tapi skill penggunanya kurang, ya jawabannya pasti akan tidak efektif. Dan pasti ada penurunan dari segi performa. Itu yang saya tangkap berdasarkan pengalaman saya pribadi dan beberapa pengalaman teman-teman Sobat Hunter yang sudah profesional di bidang senapan angin. Dan yang terakhir, nomor 6, baru yang laras. Yang terakhir itu bagian laras, itu betul juga. Nah, jadi ketika ada sebuah senapan angin mimisnya atau larasnya ngacak, tembakannya enggak aturan, itu sebenarnya laras itu nomor belakang ya, karena sudah menjadi kebiasaan juga ya. Di sini saya menambahi bahwa mungkin poin 6 ini paling banyak diasumsikan kalau mimisnya itu ngacak disebabkan laras kurang bagus. Padahal ada 5 poin lagi yang harus diperhatikan saat tes tembak. Jadi ya, untuk saat ini yang umum di kalangan Sobat Hunter yang mungkin masih pemula atau yang sudah profesional ya. Tapi kalau yang sudah profesional saya rasa itu bukan jadi acuan penting ketika ada mimisnya ngacak dan sebagainya, itu laras jadi permasalahan. Itu jauh sekali. Sebenarnya dari nomor 6 tadi, poin yang kalau tes tembak akurasinya ngacak dan sebagainya, itu bukan disebabkan karena larasnya saja. 5 poin yang saya sebutkan tadi, itu juga menjadi salah satu faktor kendala mimis ngacak atau akurasi grupnya tidak rapat. Jadi teman-teman harus dicek dulu, ditelusuri dulu. Kalau teman-teman nggak percaya nih ya, mungkin teman-teman bisa sharing, bisa kumpul ke teman-teman yang Sobat Hunter atau komunitas yang dimana di sana itu ada beberapa teman-teman yang sudah profesional. Cari informasi sebanyak mungkin, terus minta pendapat dari mereka. Nah, saya rasa kalau yang sudah profesional di bidang senapan angin, yang mungkin sudah bergelut di senapan angin lebih dari 5 sampai 6 tahun, bahkan sampai 10 tahun, itu pasti kalau menghadapi
semacam ini itu ditelusuri dulu dari awal. Nggak mungkin langsung, wah ini larasnya kurang bagus nih. Ini nggak mungkin. Soalnya kenapa? Setiap aspek yang melekat pada unit senapan angin itu juga pasti berpengaruh pada segi performa. Kalau teman-teman nggak percaya, nah nanti kita akan bahas di next episode soal pengalaman masing-masing teman-teman Sobat Hunter yang pernah menggunakan sebuah senapan angin kelas yang sudah profesional. Oke? Dari komentar satu sudah, kita lanjut ke poin atau komentar yang nomor 2. Yang nomor 2 ini dari atas namanya akun atau channelnya Mansurdi, Bapak Mansurdi ya. Sekedar berbagi cerita Mas, awalnya PCP monster saya ngaca. Nih pertama kali saya tes dengan mimis yang dibonus dari pembelian. Akurasinya nggak karu-karuan. Saya coba mimis Jawara, Piranha, USA, SJ20 semuanya sama saja. Nggak sengaja saya kasih sama temen mimis SJ18 dan saya coba kembali, hasilnya baru oke. Tes akurasi dengan jarak kurang lebih 25 meter, groupingnya rapat. Jadi kendala untuk monster saya dipengaruhi oleh mimis yang nggak cocok. Itu punya Bapak Leo seperti Mas sebutkan, kalau semua mimis telah dicoba, berarti itu kemungkinan pengaruh tele. Pengaruh tele, sebentar, itu kok kembali nih. Nah ini pengaruh tele dan mana nih? Nah ini pengaruh tele atau parallax error, skill pengguna atau pengaruh laras, udah itu saja Mas kalau menurut saya. Nah terima kasih banyak untuk Bapak Mansurdi sudah berbagi komentar. Nah ini sudah dialami sendiri oleh teman-teman Sobat Hunter yang menambahi komentar ya. Jadi Bapak Mansurdi ini kemarin memang belanja senapan angin PCP Moser ya. Itu tes tembak menggunakan mimis apapun, hasilnya ngaca. Nah setelah diganti mimis ya, yaitu saya tangkapnya ini mimis SJ18, akhirnya menemukan akurasi yang bagus. Jadi permasalahannya ada di mimis yang kurang bagus. Nah ini sudah disebutkan langsung oleh teman-teman Sobat Hunter yang sudah menggunakan langsung senapan angin PCP Jawara Monster ini. Dan menambahi kemungkinan, kemarin masih ingat atas nama Bapak Bapak Leo ya kalau nggak salah kemarin. Ya mungkin Bapak Leo yang saya sebutkan kemarin itu kemungkinan settingannya kurang pas. Kemungkinan ya, saya tidak menyalahkan Bapak Leo mengomentari seperti apa kemarin. Saya juga mengapresiasi, saya malah berterima kasih Bapak Leo mau bercerita pengalaman pribadinya. Yang masalah itu kalau teman-teman ada kendala, nggak mau cerita, juga kita kurang tahu nih kendalanya ada di mana. Langsung dia menyebutkan bahwa produknya ini, produknya ini nggak karu-karuan, jelek dan sebagainya. Dan itu kurang bagus. Kenapa? Kalau teman-teman nggak cerita apa adanya di awal sudah prosesnya seperti apa, itu memang nggak ada telusur atau mengidentifikasi permasalahan itu susah. Kalau teman-teman bercerita pengalamannya sudah kita coba seperti ini Mas, kita settingnya seperti ini, kita cobanya tes tembak sedemikian rupa dan hasilnya tetap ngaca, berarti kita lihat dulu permasalahannya ada di mana. Nah seperti itu untuk rute mengecek apakah sebuah senapan angin itu akurasinya ngaca atau tidak. Seperti pengalaman Bapak Leo kemarin yang sudah saya bahas di episode sebelumnya. Ya, oke. Lanjut ke poin yang nomor 3 atau komentar yang nomor 3. Yang nomor 3 ini datang dari akun YouTube-nya atas nama Bapak Edi Chandra. Mau pakai senapan angin PCP gejluk, PCP gejluk atau uklik, 65% skill pengguna yang harus utama. Tidak bisa berpatokan dengan senapan. Pengalaman saya seperti itu. Salam dari Riau Mas. Terima kasih banyak untuk Bapak Edi Chandra sudah berkomentar positif, sudah memberikan pengalaman pribadinya. Saya jawab 100% benar. Oke. Saya pernah coba, kemarin dulu awal-awal saya bergabung menyukai sebuah senapan angin, saya pakai uklik dan gejluk. Perpindahan dari senapan angin uklik, saya mendalaminya kurang lebih hampir 3 minggu untuk mengetes, cari performanya yang pas, cari settingannya pas dari uklik, itu membutuhkan saya waktu hampir 3 minggu. Setelah pindah ke gejluk, saya malah hampir 2 bulan untuk mengetahui sedetail mungkin dalemannya, tes tembak dan sebagainya memang harus dirubah karena memang teksturnya sudah berbeda. Nah itu sudah saya akui juga. Nah ketika pindah ke PCP, apalagi ke senapan angin bocap, wah itu jauh lebih lama lagi. Saya mendalami PCP, tes tembaknya hingga dalam-dalemannya itu hampir membutuhkan waktu 3-4 bulan. Ya,
sedetail mungkin maksudnya. Kalau hanya tampilan luar itu cepat. Cuman kalau untuk melihat secara kinerja maksimalnya sebuah unit senapan angin PCP bocap apapun itu ya, perbedaan dari senapan angin bocap yang lain dengan yang satu dengan yang lain, yang popor taktik atau yang popor kait juga ada perbedaan juga. Nah, itu saya mendalaminya hampir 4 bulan ya. 3-4 bulan itu saya gali terus performanya seperti apa sampai saya menemukan titik yang pas, dan bahkan saya minta bantuan ke teman-teman yang sudah profesional untuk membahas soal senapan angin PCP bocap, terutama gimana sih kinerja dari senapan angin PCP bocap, terus menemukan titik akurasinya seperti apa, settingannya seperti apa, dan itu kayak gimana sih caranya. Nah, itu saya pelajari, saya catat, saya kumpulkan datanya hampir 4 bulan. Nah, jadi komentar dari Bapak Edi ini 100% benar karena sebenarnya saya sudah mengalami. Untuk cara settingnya hingga mendalami sebuah senapan angin itu ada fase-fasenya. Memang setiap orang berbeda-beda. Ada yang cepat 1 minggu 2 minggu sudah bisa, ada yang 6 bulan baru bisa, ada bahkan ada yang 1 tahun bisa. Itu memang tergantung dari skill penggunanya. Terus terang saya alami, memang perpindahan dari senapan angin ABC, saya membutuhkan waktu paling lama 4 bulan untuk mendalami semuanya, semua aspeknya. Jadi itu sudah menjadi hal wajar kalau menurut saya ada beberapa teman-teman yang ketika dia menggunakan sebuah senapan angin A, uklik katakanlah, berpindah ke senapan angin PCP, terutama PCP Jawara Moser, itu menemukan kesulitan, itu sudah wajar karena sudah saya alami sendiri, dan itu memang sudah dialami juga oleh teman-teman sobat hunter yang lain. Nah, oke, jadi itu ya. Komentarnya juga luar biasa keren. Jadi ini bisa teman-teman ambil kesimpulannya, bisa teman-teman ambil hikmahnya. Kalau menggunakan sebuah senapan angin itu seperti apa? Jawabannya sudah dijawab juga terus terang oleh teman-teman sobat hunter yang sudah berpengalaman. Terima kasih. Berikutnya yang poin keempat atau komentar yang nomor 4. Di sini ada atas namanya Bapak Dimas Prayoga Official. Oke, di sini beliau menjawab, saran saya apabila zero di jarak 20 meter minimal mas. Soalnya senapanku yang dari Panasonic ini kurang memuaskan menurut saya pribadi. Mosok setiap hari harus setel zeroing padahal sudah habis Hercules 1 kaleng. Mimis KYS sudah habis 100 butir. Mau mimis berat atau ringan, sudah disetel angin irit atau boros, tetap saja sulit membuat doping rapat 1 koin pun. Senapan taek juga iki nyesel lah mas, sak nyesel-nyesele, nasibku paling kadungnya ke tuku pula. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Dimas Prayoga Official sudah berkomentar lewat channelnya YouTube Panasonic Official. Jadi Bapak Dimas Prayoga ini kemarin beli ya. Ini katanya beli atau belanjanya di Panasonic Official. Tapi saya tanyakan dulu ini atas namanya benar atas nama Bapak Dimas. Soalnya kemarin saya cek itu nggak ada namanya Dimas. Mungkin atas nama yang lain ada. Dan jenis senapan angin yang diorder itu saya kurang tahu apa. Nah, nanti saya ingin tanya dulu nih. Sebelumnya saya juga minta maaf nih ya kalau ada produknya dari kami yang kurang bagus, kurang memuaskan. Saya mohon maaf. Soalnya kenapa? Saya juga di sini sifatnya hanya sharing. Kalaupun memang ada produk yang dari kami kurang memuaskan atau kurang bagus, bisa dikonsultasikan langsung ke kami lewat video call, lewat telepon bisa. Siap dilayani. Oke? Dan saya menyambung komentar dari Bapak Dimas nih. Bapak Dimas karena tidak mengirimkan sebuah foto, video, ataupun kendalanya, cerita detailnya, itu saya belum bisa bantu banyak. Cuman saya ambil di sini komentarnya, itu karena kemarin tesnya 20 meter, oke. Terus pakai mimisnya karena sudah beliau pakai mimis apapun hasilnya ngaca. Ini saya tanyakan dulu nih, kira-kira Bapak Dimas Prayoga ini yang mungkin atau menggunakan produk dari kami, ya, itu apakah sudah disetel dengan 6 poin yang sudah saya sampaikan di awal. Mulai dari settingan teleskop, settingan peredam, settingan power, terus dari pemilihan mimis yang bagus, hingga yang nomor 6, yang nomor 5 tadi, kalau tidak salah itu skill penggunanya. Nah, dari 5 aspek ini ya, di luar larasnya ngaca ya, dari 5 aspek ini apakah sudah dicoba semuanya? Kalau sudah dicoba, buatkan video, nanti dikirimkan lewat WA, bisa kita share ke teman-teman sobat hunter nih, supaya kita juga bisa belajar, supaya kita juga ada pembenahan kalau memang ada kurang dan lebihnya. Kalau teman-teman nggak menuliskan seperti ini juga kita kurang tahu. Nah, saya juga berterima kasih banyak untuk Bapak Dimas Prayoga sudah berkomentar, sudah memberikan kritik dan sarannya. Saya apresiasi jempolnya.
Terima kasih banyak. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Nah, saya imbau lagi untuk Bapak Dimas, kalau memang seperti ini, bisa kirimkan atas namanya kemarin siapa, orderannya ada apa, saya cek dulu lewat datanya, kita kan arsipkan data semuanya. Kemudian kita cek settingnya Bapak Dimas ini sudah betul atau belum. Nah, soalnya kalau bisa kalau belum betul atau kurang pas, ya akurasinya memang kurang bagus. Tapi kalau teman-teman nanti ada bukti videonya tes tembak, bercerita kondisinya seperti ini, stylenya seperti apa, itu baru ada bukti, kemudian kita bisa untuk arsip. Nah, atau bisa nanti kita share ke teman-teman supaya teman-teman bisa nonton juga, supaya teman-teman juga bisa belajar. Kalau skill dari Bapak Dimas ini benar-benar bagus atau yang lain, saya juga pengen belajar di sana untuk meningkatkan skill pengguna juga. Nah, itu dari sharing-sharing teman-teman, nanti boleh dibuatkan videonya dulu Bapak Dimas, tes tembaknya seperti apa, kondisinya seperti apa, supaya saya dan teman-teman yang lain pada tahu. Oke, terima kasih banyak untuk Bapak Dimas ya, sudah berkomentar, yang kritiknya juga luar biasa. Nah, saya tunggu kabar baiknya, saya tunggu WA-nya masuk, atau saya carikan dulu nanti siapa-siapa namanya. Saya juga di sini kalau Bapak Dimas kemarin nggak ada atas namanya itu. Mungkin biasanya ada akun dan nama pembeli atau nama yang order itu berbeda. Ada nama asli atau nama sebutan. Dan soalnya kalau di datanya kemarin kita nulisnya sesuai KTP, sesuai data yang dikirimkan oleh si pembeli. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih banyak. Saya tunggu videonya, saya tunggu permasalahannya atau kendalanya ada di mana lewat video, Pak. Nanti kami siap membantu. Salam dari Kediri, Jawa Timur. Terus lanjut lagi. Komentar berikutnya atas nama Bapak Tedigo. Nah, pengalaman saya pribadi dari uklik ke PCP itu adaptasi sampai 3 bulan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, saya pernah mengalami apa yang disampaikan oleh Bapak Tedigo ya. Ya, ini sempat 3 bulan baru paham dengan sistem PCP. Ternyata beda jenis, beda karakter. Tiap unit tergantung jenis tipe PCP-nya. Betul 100%. Ini yang saya alami seperti persis yang dialami oleh Bapak Tedigo. Jadi perpindahan dari sebuah unit penggunaan dari senapan angin uklik ke PCP, bahkan senapan angin PCP bocap itu juga memerlukan waktu adaptasi yang cukup lama. Saya bahkan 3-4 bulan saya telusuri, saya gali terus. Sepertinya memang banyak sekali perbedaannya. Tapi walaupun sistemnya kinerja sama, senapan angin itu kan untuk nembak, ada anginnya, untuk pelontar, ada pelurunya atau mimisnya yang keluar. Sebenarnya gampang simpel seperti itu. Cuman kalau ditelusuri sampai A sampai Z untuk performa yang jauh lebih mantap, memang harus digali dulu, adaptasi dulu. Minimal setiap orang berbeda-beda. Ada yang 1 minggu bisa, ada yang 2 minggu bisa. Tapi kalau saya kemarin 3-4 bulan perpindahan uklik dari PCP bocap. Jadi memang saya sadari harus memerlukan waktu yang agak lama untuk memahami sebuah senapan angin A, B, C sampai Z. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak untuk Bapak Tedigo sudah memberikan komentar positif dan pengalamannya sama persis dengan punya saya. Luar biasa, Pak. Salam satu hobi, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Kita sama-sama penggemar senapan angin, Pak. Cuman beda wilayah aja ya. Tetap satu saudara, tetap terbaik dan luar biasa. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke komentar berikutnya. Nah, ini dari Bapak Angler Bagan Batu. Saya punya Jawara Monster sudah pemakaian 2 tahun, soal buruan sudah nggak terhitung lagi. Kondisi masih bawaan pabrik dengan mimis pakai JBS 12 Grand Flat. Saya rasa Bapak Leo masih pemula, telenya tidak anti getar, setelan power kurang maksimal, makanya bisa jadi hasil yang kurang maksimal. Nah, ini komentar dari Bapak Angler Bagan Batu, yang kemarin itu sudah punya senapan angin PCW Jawara Monster hampir 2 tahun nih katanya ya. Menggunakan senapan angin PCP Jawara Monster untuk tes tembak hingga buruannya sudah tidak terhitung lagi. Memang mungkin beliau sudah menemukan posisi yang pas atau pakemnya. Nah, saya pribadi saya tes tembak menggunakan senapan angin jenis ini, teleskop, bipod, peredam yang saya share di channel YouTube-nya Pak Yasona Official. Kemarin sudah nonton ya, yang saya sisipkan itu. Nah, itu juga membuktikan bahwa senapan angin jenis ini saya rasa bagus untuk semua kalangan. Tapi saya kurang tahu juga nih pengalaman dari teman-teman Sobat Hunter ketika menggunakan senapan angin PCP Jawara Monster ini seperti apa. Karena yang saya alami dan kebetulan yang dialami oleh Bapak Angler Bagan Batu itu untuk akurasinya mantap. Dan itu sudah saya buktikan sendiri. Tapi bebas teman-teman nanti memberikan komentar atau memberikan sudut pandang yang berbeda, tidak jadi masalah. Yang jelas dari menurut yang saya tes langsung menggunakan video,
dan saya share di channel YouTube, hasilnya bagus. Kalau teman-teman menemukan yang tidak bagus atau mungkin teman-teman ketika menggunakan sebuah senapan angin PCP Jawara Mouser, tes tembak dan sebagainya, kalau hasilnya kurang bagus, bisa divideokan, bisa dikirimkan ke Panyasona Official. Nanti kita akan bantu up dan kita bisa bantu memberikan solusi-solusi yang lain kalau memang ada kendala yang yang menyebabkan sebuah akurasi senapan angin PCP Jawara Mouser itu kurang bagus ataupun kurang mantap. Oke, lanjut. Berikutnya di sini ada akun atau channel YouTube-nya atas nama Bapak Pusaka Situhyang. Saya sudah 2 bulan pakai Jawara Mouser dari Panyasona, point to pay udah tembus 140 ekor. Banyak sekali ya. Akurasi yang ngacak bisa dari mimis yang saya alami. Nah, ini Bapak Pusaka ya, walaupun sudah mendapatkan buruan 140 ekor berupa tupai atau bajeng ya kalau di sini namanya, itu pernah mengalami akurasi ngancak memang karena mimisnya, seperti yang sudah dialami teman-teman sobat hunter yang lain tadi, yang di awal tadi saya sebutkan. Nah, itu memang benar apa adanya, bahwa senapan angin PCP Jawara Mouser itu tergantung settingannya sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi, kalau menurut teman-teman pribadi bahwa senapan angin ini jelek atau gimana, juga itu tidak masalah, itu juga sah-sah saja. Bebas teman-teman mau berkomentar seperti apa. Tapi yang jelas menurut pengalaman dari teman-teman yang sudah mencoba dan saya tes sendiri, hasilnya bagus. Bahkan videonya yang kemarin testimoni dari teman-teman yang ada buruan menggunakan PCP Jawara Mouser, kalau nggak salah kemarin itu dapat biawak menggunakan senapan angin jenis masih ada. Atau mungkin saya sebutkan di sini aja, saya tunjukkan fotonya supaya teman-teman pada tahu lagi. Oke, saya sebutkan di sini aja. Oke, jadi ini menurut pengalaman dari Bapak Pusaka Situhyang bahwa senapan angin PCP Mouser Jawara Mouser itu akurasinya bagus, mantap. Kalau ada kendala memang kita telusuri dulu kendalanya di mana, dan jawabannya sudah disampaikan oleh Bapak Pusaka. Terima kasih banyak untuk Bapak Pusaka sudah memberikan komentar positif dan sangat luar biasa. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Nah, luar biasa komentar dari teman-teman ini ya. Ya, oke. Ini yang terakhir ya. Ada akun channelnya atas nama Bapak Manda Mandalika, Bapak atau Ibu. Dan ini di luar, kayaknya pembahasan di luar senapan angin PCP Jawara Mouser, tapi mengomentari produknya dari kami. Oke, kita akan bahas dulu. Ini kita bacakan dulu. Yang bawah dulu ya. Yang pasti karya anak bangsa, kualitasnya masih di bawah standar. Asal bisa dijual aja, gak mikir kualitas, gak bisa bersaing sama produk luar. Kalau nggak dirubah dari cara berpikirnya, nggak bakalan bisa maju dan bersaing sama produk luar. Ada tambahan lagi komentar di atas ya. Itu sertifikatnya cepat rusak, parah itu. Punya saya dah nggak kepake, kualitasnya rendah. Terima kasih banyak untuk Bapak atau Ibu Mandalika ya. Manda Mandalika sudah berkomentar lewat kolom komentarnya Panyasona Official. Nah, ini kalau menurut sudut pandang dari Bapak Manda atau Ibu atau Bapak Mandalika yang berkomentar bahwa ini kesimpulan saya yang saya tangkap ya, menyatakan bahwa semua produknya anak lokal atau anak bangsa, produk senapan angin yang dibuat atau diciptakan anak Indonesia, produk lokal lah intinya, itu masih jauh sekali dengan produknya luar negeri. Dan beliau ini menyarankan kalau pola pikirnya tetap seperti ini, sampai kapan kita mau bisa bersaing dengan produknya luar negeri? Saya akan menjawab, produknya Indonesia itu ada yang bagus banget. Saya pernah ada channel yang lain yang membuatkan sebuah video bahwa itu produknya mereka. Saya lihat produknya memang bagus. Itu terutama saya akui karena memang Indonesia itu karyanya itu tidak terbatas ya. Senapan angin pun bahkan diciptakan sedetail mungkin itu ada produk dari luar, bukan produk dari kami ya. Kalau produk dari kami itu standar yang ada di Indonesia, standarnya. Kalau di atas standar itu ada juga orang Indonesia yang buat produk bagus tapi harganya berbeda. Harganya jauh lebih tinggi. Saya memang akui itu memang karena bagus. Kenapa? Karena dari tes tembaknya, sistem pengerjaannya itu lebih detail dibandingkan dengan produk yang ada di kami. Saya akui itu. Dan kalau mungkin Bapak Mandalika, Bapak Manda itu kurang mau pengen lihat hasil karya terbaiknya dari orang-orang Indonesia, Bapak bisa search atau cari di Google atau di channel YouTube banyak produk-produk yang harganya di atas 4-5 juta. Itu produk dari Indonesia, itu pasti jaminan barangnya bagus. Saya kenapa? Saya pengguna senapan angin jenis PCP Bocap itu hampir 4-5 tahun dan saya tahu
dari beberapa produknya yang ada di kami, itu pernah saya bandingkan dengan beberapa produknya senapan angin dari seller atau pengrajin yang lain. Saya lihat, oh memang ada perbedaan. Mereka lebih bagus, mereka lebih oke, karena memang dari segi harga, rank bahan yang dipakai itu memang lebih grade-nya tinggi. Tapi kalau menurut di tempat saya ini, di tempat Payasona Official itu yang standar. Maksudnya standar itu kalau dibandingkan dengan senapan angin luar negeri itu memang ada perbedaan, bahkan jauh. Cuman kalau disamakan soal akurasi dan powernya itu hampir sama, bisa menyaingi. Soalnya kenapa? Sebenarnya kalau akurasi dan powernya itu hampir sama, cuman yang nggak bisa dibohongi, yang nggak bisa nggak bisa dimanipulasi itu adalah dari segi bahan dan pengerjaan apa yang mereka pakai. Soalnya kenapa? Teknologi dari luar dan teknologi dari Indonesia itu pasti ada kesenjangan yang berbeda. Nah, kalau teman-teman nggak percaya bisa dibandingkan sendiri. Nah, kebetulan Bapak Mandalika ini mengomentari hampir keseluruhan senapan angin yang di lokal Indonesia itu tidak bisa menyaingi produknya dari luar negeri. Jawabannya saya tidak membenarkan. Kurang tepat, Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi yang saya pernah membandingkan senapan angin saya sendiri nih dengan seller luar, yang seller penjual di Indonesia yang lain yang kualitasnya lebih bagus, itu memang ada. Kalau teman-teman yang lain pernah menjumpai produk yang bagus di luar seller kami, bisa tag di sini ya. Siapa tahu bisa kita bandingkan, kita bisa untuk upgrade nanti ke depannya lebih bagus. Yang jelas dari segi harga sudah berbeda. Nah, jadi seperti itu. Indonesia itu kaya sekali untuk kreasi-kreasi anak bangsa yang bisa diperhitungkan, bahkan bisa bersaing dengan senapan angin yang ada di luar negeri. Kalau teman-teman nggak percaya, searching sendiri di Google dan di YouTube itu banyak sekali produk-produk yang lebih unggul dibandingkan dengan produknya kami. Ya, oke, seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk Bapak Manda atau Bapak Mandalika sudah berkomentar bahwa senapan angin yang ada di Indonesia itu lebih tepatnya masih bisa bersaing, Pak, dengan produknya di luar negeri, cuman hanya beberapa bagian saja, tidak semuanya. Bahkan untuk set livernya ini kan, kalau kenapa dia mudah rusak dan sebagainya, kita lihat dulu produknya dari mana. Ada produk dari luar itu yang bagus, di luar kami ya. Ada yang produk dari luar kita yang kurang bagus. Itu tergantung sellernya sebenarnya. Tergantung seller, tergantung bahan, tergantung pengerjaan. Kalau teman-teman nanti pengen membandingkan, bisa langsung order dari salah satu. Ya, pengen untuk menguji semuanya juga boleh. Yang jelas, saya tetap mengapresiasi kinerja atau hasil karya yang dibangun oleh anak-anak bangsa Indonesia. Karena kenapa? Saya berani menjamin bahwa 1-2 produk yang ada di Indonesia itu bisa bersaing dengan senapan angin yang ada di luar negeri. Nah, kalau teman-teman pasti nggak percaya lagi, kita buat forum di sana dan teman-teman bisa share sebanyak mungkin pengalaman-pengalamannya lewat channel YouTube atau lewat kolom komentarnya Payasona Official. Siapa tahu teman-teman yang lain membutuhkan informasi itu. Oke? Dan cukup sekian untuk video hari ini tentang pembahasan panjang lebar soal diskusi beberapa tanggapan dari teman-teman Sobat Hunter, terutama menanggapi soal senapan angin PCP Jawara Monster ya. Tanggapannya bervarian dan beragam. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tergantung dari sudut pandang masing-masing. Yang saya ceritakan di sini berdasarkan pengalaman pribadi, yang diceritakan dari teman-teman juga pengalaman pribadi. Kita ambil mana yang baik, kita tinggalkan mana yang buruk, itu saja. Jadi teman-teman yang nonton ini ya, kesimpulannya dari yang disampaikan oleh teman-teman Sobat Hunter yang lain, komentarnya sudah saya review, atau yang saya sampaikan beberapa pembahasan yang ada di video ini, teman-teman bebas ambil. Saran saya, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu saja. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Dan saya perwakilan dari Payasona Official harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras, salam satu hobi dari Kediri, Jawa Timur. Membutuhkan informasi lebih lanjut, ada nomor WA yang bisa teman-teman hubungi di jam kerja.